Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, kali ini saya coba ingin mengkaji mengenai tahun kembar yang dikatakan dalam jangka Jayabaya. Ya. Nah, Prabu Sri Aji Jayabaya ini, beliau adalah seorang raja Kediri yang sangat waskita ya. Dan banyak juga jangkanya itu atau ramalannya beliau itu yang terbukti. Ya. Nah, saya akan coba mengkaji jangka beliau yang saat ini terjadi. Ya. Yang mudah-mudahan ini juga nantinya dapat menjadi bahan renungan untuk kita semua, yang akan membuat kita terus memperbaiki diri ya. Ya, kita harapkan bisa jadi seperti itu. Nah, dalam salah satu baitnya di dalam jangka Jayabaya tersebut, beliau pernah mengatakan, saya akan bacakan baitnya yang berkaitan dengan tahun kembar ya. Sesuk yen wis ketemu tahun sing kembar, bakal ketemu jamane langgar bubar, masjid korat karit, Ka'bah ora keambah, begajul podo ucul, manungso sedo tanpa diupukara. Upakara ya. Kawula cilik podo keluwen, para punggawa negara makarya nganti lali keluarga. Nah, yang artinya kurang lebih begini. Besok bila ketemu tahun yang kembar, akan ketemu masanya musola bubar, masjid berantakan atau tidak terurus, Ka'bah tidak dikunjungi, penjahat pada lepas, orang mati tidak dihargai, tidak diurus, rakyat kecil kelaparan, petugas negara bekerja sampai lupa keluarga. Nah, apa yang saya bacakan ini pasti kita semua sudah mengerti ya. Sudah mengetahui kapankah keadaan itu terjadi. Ya sekarang ini kan. Sekarang ini sudah terjadi semua. Keadaan-keadaan itu semua terjadi. Ya, sekarang adalah tahun kembar yang Eyang Prabu Jayabaya katakan. Menurut saya ya, 2020. Dan di tahun inilah satu persatu jangka Jayabaya yang tadi saya bacakan itu terjadi. Ya, contoh saja dengan perantara pagebluk ini atau pandemi ini yang saat ini sekarang terjadi ini, ya coba kita ingat saja, kita renungkan, kita lihat saja, dengan pemerintah membuat sebuah aturan agar kita di rumah saja, ya otomatis akhirnya awal-awal dulu itu kan terjadi musola sepi ya, masjid akhirnya orang mau berkunjung takut, di sana disemprot apa segala macam kayak gitu kan. Ya, sebenarnya aturan itu baik untuk kita semua, untuk memang niat pemerintah untuk menjaga kita semua agar tidak terjangkit pagebluk ini semua. Tapi sadar atau tidak sadar itu justru mengiring sebuah jangka yang tertulis dalam jangka Jayabaya ini ya, yang terjadi. Lalu juga terjadi itu salah satunya yang dibilang penjahat pada lepas. Ya, contoh saja kemarin terjadi kan, ternyata pemerintah mengeluarkan sebuah aturan di mana beberapa orang yang ada dalam penjara itu dilepaskan dengan alasan agar tidak terjangkit atau menjangkit yang ada di dalam. Padahal kan
sama saja, toh juga sebenarnya itu bagian, kalau tidak dikeluarkan pun sebenarnya nggak apa-apa kan, toh juga di dalam dikarantina juga seperti itu kan. Boleh di dalam dikeluarkan dengan anjuran ingin disuruh di rumah saja kan, sama saja sebenarnya, sama-sama di dalam. Sebenarnya tidak dikeluarkan tidak apa-apa harusnya, tapi ternyata memang pemerintah membuat aturan penjahat dilepaskan. Ya itu seperti dalam Jangka Jayabaya, penjahat pada lepas, akhirnya dilepaskan. Lalu dengan aturan yang ada saat ini, karena Pagebluk ini, ada juga yang meninggal, bahkan ingin dimakamkan saja di kampungnya ditolak sama warga. Miris ya lihatnya ya. Tapi ya mau bagaimana, memang ini memang mungkin adalah sebuah hal yang memang harus terjadi di alam semesta ini. Memang harus ada hal-hal seperti ini untuk menuju suatu perubahan mungkin ya. Yaitu akhirnya yang dikatakan dalam Jangka Jayabaya di tahun kembar ini, tahun 2020 ini terjadi semua. Dan bahkan kita lihat sendiri kemarin sempat di Mekah atau Ka'bah kosong, tidak ada pengunjung. Ya. Itu juga ada kan dalam jangka tersebut. Ya. Lalu kenapa ini semua harus terjadi? Ya mungkin Tuhan juga ingin menunjukkan bahwa dengan adanya semua ini, justru sekarang terlihat mana orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan secara keseluruhan atau hanya percaya dalam ucapan saja. Ya. Nah, dan juga petugas-petugas negara atau ya bisa dibilang yang kerja pada negara saat ini juga sudah mulai banyak yang lupa keluarga. Ya. Ya sadar atau tidak, balik lagi saya ingatkan, keadaan ini yang diceritakan dalam Jangka Jayabaya ini semuanya terjadi di tahun kembar ini. Ya saya harap sih kita semua dapat merenung dan mulai memperbaiki diri ya. Dengan adanya ini semua, saya harap tidak ada lagi orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Ya, ayo kita berubah sama-sama. Jika melihat keadaan seperti itu, ya kembalikan lagi kepada Tuhan. Kalau kamu percaya sama Tuhan, kamu tidak akan melakukan yang seperti itu. Contohnya tadi yang saya bilang, masa orang meninggal mau dimakamkan ke kampungnya sendiri ditolak. Ya, hanya karena takut tertular. Ya. Ya, saya harap kita semua meyakini kalimat la ilaha illallah itu. Ya. Jadi ya itu tadi, Pagebluk ini sebenarnya juga menunjukkan masih banyak ternyata orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Ya. Masih banyak juga orang yang hanya percaya sama Tuhan itu hanya di mulut saja. Ya. Ya mulai sekarang ayo sama-sama kita belajar untuk memperbaiki diri, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya, termasuk orang-orang yang mengerti akan kalimat la ilaha illallah tadi. Ya. Supaya kita juga tidak takut akan keadaan ini semua, tapi juga tidak meremehkan atau tidak takabur. Ya. Mulai lihat kiri kanan, jangan sampai ada yang kelaparan. Ya seperti kita lihat di TV lah ya. Kalau di TV kemarin sempat ada berita, ternyata karena pandemi ini atau karena Pagebluk ini, ternyata banyak orang tidak berani keluar, banyak orang tidak berani
hanya untuk mencari makan pun ada yang takut karena ada aturan juga yang sekarang dibuat. Akhirnya ada beberapa orang yang kelaparan di dalam rumah. Ya, kasihan. Masa ya kita tega melihat itu semua? Hati nurani di mana? Ya. Dan kalau bisa juga jangan, kemarin awal-awal terjadi Pak Geblok ini kan orang banyak yang menimbun ini segala macam. Balik lagi, pikirkan yang lain, pikirkan yang lain. Jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Ya, pada intinya kebaikan dan keimanan dan keyakinan kita lah yang akan menyelamatkan kita. Ya, semoga ini bisa menjadi bahan renungan, dan semoga apa yang dikatakan dalam Jangka Jayabaya itu bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua. Ya, agar jangan menjadi orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Ya. Mudah-mudahan ini semua bisa jadi referensi untuk bahan merenung, untuk kita dapat memperbaiki diri. Dan saya juga tidak merasa benar, saya tidak merasa paling baik, saya tidak merasa paling benar lah ya. Ini semata-mata saya ungkapkan hanya untuk kita sama-sama mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Itu saja hari ini ya. Rahayu, rahayu, rahayu.